يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي. Yang sangat menginspirasi saya, kisah ini sangat luar biasa. Adalah dulu seorang ulama besar, dia bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini kurang lebih lahir pada abad pertama. Dia lahir pada tahun 118 Hijriah. Dikatakan bahwa Abdullah bin Mubarak ini orang yang sangat alim sekali. Mulai kecil sudah menghafal Al-Quran, sehingga usia 27 tahun dia sudah menghafal kitab yang dibawa oleh 80 ekor unta. Luar biasa. Suatu hari Abdullah bin Mubarak ini memiliki kerinduan yang sangat dalam, ya, untuk melakukan perjalanan haji, ya, melakukan perjalanan haji. Rindu yang sangat menggebu-gebu itu, ya, sehingganya dia berjalan dengan keluarganya, dengan kabilahnya, rombongannya. Dia pun berjalan. Abdullah pun berjalan, berangkat mau pergi menuju Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji. Tiba-tiba di dalam perjalanan Abdullah bin Mubarak, orang yang sangat alim wara ini, tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Setelah beberapa hari beliau berjalan, terhenti langkahnya. Abdullah bin Mubarak melihat ada seorang wanita, di mana seorang wanita itu mengambil ayam dari tong sampah. Abdullah yang alim ini melihat itu, dia pun turun dari untanya. Dia berkata, "Wahai wanita, kenapa engkau mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai?" Kemudian wanita itu melihat akan Abdullah bin Mubarak. Di situ Abdullah melihat. Wanita ini pun berkata kepadanya, "Wahai lelaki, sesungguhnya bangkai ayam ini, bangkai binatang ini haram bagimu dan halal bagiku." Mendengar jawaban daripada wanita itu, Abdullah pun melihat kepada sosok wanita ini. Sepertinya wanita ini paham dan mengetahui terhadap pengetahuan agama. Ia pun bertanya, "Kenapa halal bagimu dan haram bagiku?" Wanita ini pun berkata, "Aku di rumahku ada 3 orang anak yang hari ini sedang lapar. Dia sangat lapar sekali karena tak ada yang bisa kami makan kecuali bangkai ayam ini yang kami makan. Maka dari itu aku katakan kepadamu bahwa ini halal bagi kami dan haram bagimu, karena tak ada lagi yang bisa kami makan di musim seperti ini." Mendengar jawaban dan kisah dari wanita ini, Abdullah bin Mubarak cukup terkesima dan berkata, "Wahai wanita, dari sorot matamu, dari fasihnya pembicaraanmu, engkau ini sebenarnya siapa?" Wanita ini pun berkata, "Aku adalah Syarifah. Aku adalah Abna Al-Fatimah. Aku ini adalah anak cucu Sayyidah Fatimah. Aku ini adalah anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tertunduk lemas Abdullah bin Mubarak mendengar jawaban dari wanita itu. Sehingganya Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai wanita, wahai Syarifah, sudahlah kiranya engkau menerima semua perbekalanku. Maka aku malu untuk menemui Rasulullah di pusaranya, sementara anak cucunya masih makan dari bangkai, dari tong sampah. Maafkan aku, wahai Syarifah."
aku urungkan niatku untuk pergi ke Mekah dan ke Madinah. Tolong terimalah ini semua perbekalanku. Biarkan aku akan pulang ke negeriku kembali di Irak. Kemudian dengan berat hati si Sarifah itu pun menerima daripada apa yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia pun pulang bersama istri dan anaknya, pulang kembali, dan rombongan, iring-iringan rombongan itu disuruh berangkat terus oleh Abdullah bin Mubarak. Ia pun pulang. Ia pulang ke negerinya membawa kerinduan yang begitu dalam, kepingin mengelilingi Ka'bah untuk bertawaf, kepingin mengecup pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak melihat rupa, namun kerinduan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam oleh Abdullah bin Mubarak, dia bawa pulang lagi ke rumahnya. Lama kemudian berselang waktu berlalu, musim haji pun selesai. Semua orang-orang yang berangkat bersama Abdullah tempo hari mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Mereka datang semuanya. Maka dari situ Abdullah yang rindunya luar biasa terhadap pusara Rasulullah, yang rindunya luar biasa untuk bertawaf, ia pun mendatangi beberapa orang dari jamaah. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, bagaimana tawafmu? Bagaimana ketika engkau ada dan melihat Ka'bah pada waktu itu? Kata Abdullah bertanya kepada jamaah. Jamaah kemudian mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, kenapa engkau bertanya kepada kami? Bukankah engkau yang memimpin kami di saat kami tawaf? Bukankah engkau yang memimpin kami di saat kami di Mina? Abdullah bin Mubarak berkata kepada mereka, aku enggak jadi. Mau pergi Mekah, mau pergi tawaf, mau pergi Madinah, aku enggak jadi. Kata mereka, jamaah berkata, tidak, wahai Abdullah, engkaulah yang memimpin kami di saat membaca talbiyah berada di rumah Allah. Engkaulah yang memimpin kami di saat kami tawaf. Abdullah bingung. Abdullah pulang ke rumahnya membawa kebingungan. Kenapa semua orang berkata bahwa Abdullah lah yang memimpin mereka. Sehingganya Abdullah datang lagi ke jamaah yang lain dan bertanya, bagaimana pusara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kota suci tercinta? Maka di situ jamaah pun berkata kepada Abdullah bin Mubarak, lagi-lagi membuat Abdullah keheranan. Dan jamaah berkata, wahai Abdullah, bukankah engkau yang memimpin kami mengucap salam di pusara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkaulah orang yang mengecup pusara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang pimpin kami, wahai Abdullah. Abdullah heran. Dia pun pulang. Ibnul Mubarak ini pulang ke rumahnya, bersujud, bersalawat akan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya dalam sujudnya, gerangan apa ya Allah yang terjadi? Kenapa semua orang mengatakan bahwa aku sampai detik ini, wahai Tuhanku, ya Rasulullah, memendam kerinduan untuk berangkat. Namun kenapa berita seperti ini terus menerus? Abdullah bersujud hingga suatu malam Abdullah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi Abdullah. Kemudian Rasul berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah bin Mubarak, janganlah engkau risau terhadap apa yang telah terjadi ketika engkau memberikan perbekalan engkau kepada anak cucuku itu, wahai Abdullah. Maka detik itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelmakan satu malaikat yang sama bentuk dan rupanya kepada engkau, wahai Abdullah, yang akan menghajikan engkau
setiap tahunnya hingga hari kiamat kelak, wahai Abdullah. Itu karena dia membantu kepada anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.